Ketika ku khawatir kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Puji Tuhan, Shalom saudara. Selamat hari Minggu. Selamat kita datang kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, di pagi hari ini mari siapkan hati dan pikiran kita untuk datang bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita akan buka ibadah kita di pagi hari ini dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau di pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru dari Tuhan. Semua karena anugerah dan kebesaran Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami datang kepadamu, membawa hidup kami, membawa penyembahan kami Tuhan. Kami datang mau beribadah Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami Bapa, sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Layakkan kami semua untuk memuji, menyembah-Mu, bahkan menerima berkat-berkat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami buka ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku. Mari saat ini kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita mau mengecap segala kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saudara siap untuk memuji Tuhan, amin. Walaupun di rumah saja, mari dong kita excited untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya hati kita menjadi tanah yang subur, yang dapat ditabur dengan benih-benih firman Tuhan, yang akan berakar, bertumbuh, dan menjadi buah dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Mari tinggal dalam hadirat Tuhan, rasakan kasih-Nya, rasakan kuasa-Nya, mengalir, memenuhi hidup kita. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Oh Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidup kami, kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami mengangkat tangan tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Oh
leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Yesus, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Shalom saudara-saudaraku, sungguh merupakan anugerah kasih karunia karena kita masih bisa beribadah. Gunakanlah waktu-waktu yang ada, sabat yang ada untuk kita berbakti. Sekali lagi tidak jemu-jemunya saya ingin menyampaikan bahwa mari beribadah dengan baik, beribadah tepat waktu, beribadah dengan berpakaian sopan, simak baik-baik firman Tuhan, ikuti pujian dengan sungguh hati dan hati ceria, kemudian renungkan firman yang kita dengar dan praktekkan dengan baik, agar ibadah kita tidak jadi sia-sia.
Saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Setelah kita memuji Tuhan, kita tundukkan kepala untuk mendengarkan firman. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kami hingga saat ini, yang menyelamatkan kami, yang memberi kami kesempatan untuk berkarya, untuk hidup, untuk berada di tengah keluarga, untuk bekerja dan untuk beribadah. Kami pergunakan waktu ini, kesempatan ini sebaik mungkin. Buatlah apa yang kami dengar, kami mengerti, kami taati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema firman Tuhan sesuai dengan janji saya, yaitu melanjutkan tentang keadaan manusia setelah kematian. Jadi kita angkat ini menjadi firman atau sesi yang kedua. Kita memberikan tema yang sama, bagaimana keadaan manusia setelah mengalami kematian. Saudara, seperti yang kita semua sadari bahwa tak terhitung perjuangan manusia untuk bisa hidup lebih nyaman di dunia ini. Kita berupaya dengan ilmu, dengan teknologi yang ada, manusia terus mengembangkan kehidupan ini supaya kehidupan ini jauh lebih nyaman, jauh lebih enak. Padahal kita tahu juga bahwa hidup ini relatif. Dengan adanya perjuangan manusia dari zaman batu dulu hingga zaman modern sekarang tidak bertambah lebih panjang. Ya, hidup manusia relatif rata-rata singkat. Dan bahkan untuk beberapa orang hidup ini terlalu singkat, terlalu cepat. Nah, seharusnya saudaraku, kita orang-orang yang beriman, ya, bukan saja berjuang, berupaya untuk kehidupan yang singkat ini, tapi juga mestinya kita mencari tahu dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana keadaan hidup setelah kematian, atau bagaimana kelanjutan hidup kita kalau hidup kita ini berhenti, kalau hidup kita ini selesai. Sebagai orang beriman, kita juga sadar bahwa perjalanan hidup kita terus bergerak, tiada henti. Ya, untuk hidup kita yang sekarang ini, dengan berjalannya waktu, tentunya kehidupan kita makin berkurang dan kita semakin mendekati hari atau kehidupan selanjutnya. Sadarilah ini saudaraku, kita sama-sama sudah disadarkan oleh siklus kehidupan di khotbah saya yang lalu. Dimulai kita dengan munculnya janin dalam rahim ibu kita, lalu lahir sebagai seorang bayi, kemudian menjadi anak, dan kemudian dibesarkan menjadi remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Kemudian kita berkeluarga dan menjadi orang tua. Akhirnya kita menjadi tua dan meninggal dunia. Nah, saya mau ingatkan sekali lagi, bagi saudara yang hampir sederajat dengan saya, kira-kira kita sudah mulai tahap yang terakhir. Mungkin tinggal 1-2 langkah lagi kita akan berakhir dari kehidupan ini. Mestinya kita lebih berhikmat dan bijaksana untuk mencari tahu dan membekali hidup yang sisanya tinggal sedikit lagi. Saudaraku, mari kita berlanjut. Ya, jika nanti pembekalan kita cukup, maut datang, kita pergi ke seberang sana. Ingatlah, jika kita pergi, kita tidak akan kembali. Sekali kita pergi, kita akan berada di sana selama-lamanya. Mari kita mulai masuk. Bagaimana dan kemana keadaan setelah kematian. Setelah saya membahas mitos pertama dan kedua, saya mulai masuk kepada mitos yang ketiga. Pertanyaannya adalah, benarkah arwah, jiwa dan roh orang yang telah meninggal masih berada setelah dia meninggal di bumi ini, ya, selama 3 hari, 7 hari, 40 hari atau 14 hari, sampai 100 hari. Keyakinan ini telah terjadi turun-temurun. Sampai saat ini masih ada orang-orang yang mempercayainya. Bahkan orang Kristen sendiri mempercayainya bahwa setelah kematian, arwah atau jiwa orang yang telah meninggal ini tidak langsung pergi ke seberang sana.
Apa alasannya? Mungkin salah satu alasan mereka masih melihat adanya penampakan-penampakan. Yang kedua mungkin berdasarkan pengalaman setelah kebangkitan Yesus. Yesus tidak langsung naik ke surga. Yesus tidak langsung pergi ke rumah Bapa. Tapi masih 40 hari lagi Yesus berada di bumi. Nah, untuk menjawabnya saudaraku, saya mengajak saudara membuka firman Tuhan. Karena firman Tuhan harus menjawab saudara. Lukas pasal 23 ayat 42-43 mengatakan seperti ini. Lalu ia berkata, seorang penjahat di sebelah Yesus. Dia berkata begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau nanti datang lagi sebagai raja. Kata Yesus kepada penjahat itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kalimat ini coba diperlihatkan atau simak baik-baik. Ketika seorang penjahat bertobat di kayu salib, dia berkata kepada Yesus, dia percaya Yesus akan datang sebagai raja atas kehidupan dunia ini. Dia berkata, ingatlah aku ya Yesus. Lalu Yesus melihat pertobatan itu, Yesus tahu pertobatan itu dan berkata, hari ini juga, sesungguhnya hari ini mereka meninggal. Ya, hari ini ketiganya meninggal, 2 penjahat dan 1 Yesus. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Hari ini juga itu membuktikan bahwa setelah seorang meninggal dunia, tidak masih ada di bumi ini 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Tapi hari ini dibawa oleh Yesus, dibawa oleh malaikat Tuhan ke Firdaus. Ke Firdaus, saudaraku. Saya mau ingatkan, jangan menunggu pertobatan nanti setelah kehidupan di sana. Saya ingatkan pertobatan itu terbuka saat kita masih hidup di bumi ini. Setelah kita mati, kita tidak punya kesempatan bertobat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diingat, setelah seorang mati, tidak akan bisa balik lagi. Tidak ada di bumi ini. Malaikat maut langsung mengambil, menjemput kita sekalian, membawa kita ke 2 tempat. Alam maut atau Firdaus. Itu nanti diperjelas di dalam Lukas pasal 16 ayat 22-23 yang menggambarkan tentang kematian orang kaya dan kematian Lazarus. Mari coba perhatikan. Kemudian kata Lukas 16 ayat 22-23, matilah orang miskin itu lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi kalau orang mati tidak ada di bumi ini, langsung malaikat sudah menjemput. Saya punya keyakinan tiap-tiap orang yang akan mengembuskan nafas terakhir sudah ada malaikat yang menunggunya. Malaikat akan menjemput, membawa dia. 1 ke pangkuan Abraham di Firdaus, dan kedua kata Alkitab orang kaya itu juga mati lalu dikubur, tapi jiwanya, rohnya, arwahnya dibawa ke alam maut. Dan firman itu berlanjut, sementara orang kaya itu dibawa ke alam maut, menderita sengsara di alam maut itu, sambil dia memandang ke atas dan dia melihat Lazarus dan Abraham. Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Jelas dari ayat ini menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, dalam tadi katakan Matius 23, Yesus sendiri langsung membawa penjahat yang bertobat itu ke Firdaus. Hari ini juga di dalam Lukas 16 dikatakan malaikat yang menjemput, membawa kedua orang kaya dan miskin itu ke alam seberang sana. Dengan kalimat-kalimat ini membuktikan bahwa setelah kematian, arwah orang meninggal langsung dibawa ke 2 tempat, neraka atau surga. Seperti dikatakan dalam Lukas tadi 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama aku ke Firdaus. Tapi kenapa? Kalau arwah itu langsung dibawa ke seberang sana, kalau tidak neraka, surga, masih ada penampakan-penampakan arwah. Entah di kantor, masih di kamar, kadang seliweran di rumah, kadang temukan di satu tempat. Gimana kita memberikan jawaban, saudaraku? Nah, saya ingin memberitahu para saudara,
Keyakinan ini ya didasarkan sebetulnya oleh tipu muslihat setan. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, arwah yang telah meninggalkan tubuh langsung dibawa malaikat ke seberang sana. Artinya arwah orang meninggal tidak ada lagi di bumi. Jadi kalau sampai ada arwah menampakkan diri di bumi, berarti itu bukan arwah orang mati. Jadi siapa? Kemungkinan besar roh-roh jahat yang menyamar menjadi arwah tersebut. Karena manusia pada dasarnya begitu gampang percaya dengan okultisme, dengan spiritisme. Jadi kalau ada penampakan-penampakan yang serupa dengan keluarga kita yang meninggal, maka kita mudah menjadi percaya. Ya, biasanya keyakinan ini nanti membawa kita kepada penyembahan berhala. Coba perhatikan baik-baik. Kalau seorang sudah percaya masih munculnya penampakan orang yang telah meninggal, maka orang itu mencari tahu atau keluarga mencari tahu apa sih yang dibutuhkan oleh arwah itu sehingga dia tidak langsung pulang. Jangan-jangan dia masih butuh A, butuh B, butuh pakaian, butuh makanan, butuh kendaraan segala macam. Nah, dicari tahu dengan cara menanyakan orang pintar. Kadang-kadang ada pendeta juga ditanyakan, gimana tuh Om? Saya melihat ayah saya di kamar, ibu saya masih di kantor, ibu saya masih di dapur. Ya pendeta yang gak ngerti firman, yang tidak mendalam firman tentu akan menjawab, kalau gitu coba cari tahu kenapa dia masih di sini. Jangan-jangan masih ada sesuatu yang belum selesai atau masih dibutuhkan di bumi ini. Nah, ujung-ujungnya kebutuhan arwah itu akan dipenuhi. Nanti diberikan foto di meja altar atau di satu meja tertentu, lalu kemudian diberikan makan. Contohnya mamanya dia kesukaannya dulu apa? Capcay, puyung hai, barongsai gitu, hai semua. Lalu kemudian tiap-tiap hari tertentu diberikan kebutuhan makanan, pakaian-pakaian tertentu. Bahkan ada kepercayaan orang-orang yang telah meninggal itu dibikinin rumah-rumahan dari kertas. Mobil-mobilan, perahu dan uang setumpuk. Kan sesuatu yang tidak masuk akal. Uang-uangannya saja nggak ada nomor serinya saudaraku. Bagaimana bisa dibelanjakan di sana? Rumah-rumahan terbuat dari kertas. Dari gubuk aja bikin kita kebanjiran, kehujanan, kebocoran. Bagaimana dari kertas saudara? Sesuatu yang nggak masuk akal tapi dipaksakan untuk percaya. Akhirnya kemauan setan terwujud, yaitu terjadinya penyembahan berhala. Jadi manusia akan dibawa kepada penyembahan berhala. Tujuan si setan, saya berkata misinya setan itu adalah menyesatkan manusia. Kalau perlu semua manusia disesatkan biar dia jauh dari Tuhan. Dengan seringnya terjadi penyembahan berhala kan membuat manusia terikat oleh kuasa setan, oleh kuasa okultisme. Terikat, setelah terikat disesatkan dia jauh dari Tuhan. Nah itu maunya setan. Apakah mungkin arwah-arwah tadi itu diserupai oleh setan roh jahat? Alkitab mengatakan itu dalam 2 Korintus 11 ayat 13-14. Sebab orang-orang itu ada rasul-rasul palsu. Rasul-rasul dipalsukan. Pekerja-pekerja curang. Mereka itu menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi rasul Kristus dipalsukan. Lalu malaikat terang pun dipalsukan. Ayat 14 mengatakan, hal itu tidak usah mengherankan kamu. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi semua dipalsukan. Dan kita tahu memang orang-orang yang suka memalsukan pekerjaan-pekerjaan tertentu ya pengikut setan. Ya, sebab kalau memalsukan sesuatu kan tidak menghargai hak cipta orang begitu ya. Saudara-saudara, dipalsukan sampai malaikat pun memalsukan penampakan malaikat terang. Setan menyamar seperti malaikat terang. Nah, kalau setan saja bisa menyamar malaikat terang, menyamar orang tua kita, menyamar muka nenek kita, menyamar seorang, itu tidak terlalu sulit. Jauh lebih sulit menyamarkan diri menjadi malaikat terang, itu jauh lebih sulit. Karena malaikat terang itu punya kemuliaan tersendiri. Menyamar manusia, menyamar binatang, menyamar kakek nenek kan gampang sekali. Ya asal nampak jelek aja udah kayak nenek kakek kita.
Saudaraku, jadi jangan engkau percaya jika nanti terjadi penampakan arwah orang mati bahwa dia masih ada di situ. Jangan percaya, ini dapat menyesatkan engkau, mengikat engkau. Di dalam Lukas 16 ayat 22 sampai 28 sudah jelas sekali bagaimana tiap-tiap orang yang telah meninggal diwakili orang kaya dan orang miskin tadi. Orang miskin itu mati lalu dibawa malaikat Tuhan ke Firdaus. Orang kaya itu mati dibawa malaikat Tuhan ke tempat yang menderita alam maut. Jadi jelaslah dari ayat firman tadi bahwa penampakan tadi bukanlah arwah orang meninggal, melainkan roh setan yang menyamar seperti arwah orang meninggal agar kita terjebak dalam penyembahan berhala. Setelah manusia wafat, manusia rohnya atau jiwanya tidak gentayangan, langsung dibawa malaikat ke tempat ya di mana dia sudah ditempatkan. Siapapun dan apapun yang kita miliki setelah kita meninggal tidak dapat menolong kita. Lihat orang kaya tadi, kaya waktu dia ada di alam seberang akhirat itu dia meminta dua permohonan. Satu, memohon setetes air tidak diberikan karena di antara orang kaya Lazarus dan Abraham ada jurang yang tak terseberangi, jadi air tidak dapat dikirimkan. Kedua permintaan orang kaya itu adalah supaya Lazarus dihidupkan kembali lalu memberitakan Injil kelima saudaranya dan dua orang tuanya. Dan kata Abraham, di dunia ini sudah banyak pendeta, di dunia ini ada firman Allah, di dunia ini ada Alkitab, kitab Musa. Mestinya orang-orang kalau mau percaya, dia akan percaya. Tapi kalau tidak percaya, tetap mengeraskan hati. Walaupun ada orang mati bangkit, dia tidak akan bisa percaya dan tidak mau percaya. Dan saya mau ingatkan kembali, keadaan di seberang sana berbeda dengan di sini. Kalau di sini butuh mobil, butuh pom bensin, butuh makanan, butuh uang, ya harus bekerja, harus menabung. Di seberang sana tidak perlu lagi. Semua benda yang ada di dunia ini tidak lagi bermanfaat di akhirat. Sebab itu kalau saudara punya sesuatu di bumi ini, pakailah supaya bermanfaat untuk menolong sesama, untuk memperlebar kerajaan Allah. Jadikan semua yang kita miliki, yang kita punya termasuk tenaga kita, bermanfaat dalam hidup ini sebagai bekal. Sebab kelak nanti pada pengadilan Tuhan akan diperhitungkan. Kita mulai masuk lagi ke mitos yang keempat. Mitos keempat mengatakan, benarkah ya kalau orang telah meninggal jiwanya, arwahnya itu seperti setetes air yang jatuh ke samudra lalu larut dan hilang. Dengan kata lain, kalau orang sudah meninggal dunia kemudian larut lalu hilang, setelah meninggal habis, selesai, habis perkara. Betulkah begitu? Ternyata tidak betul. Kehidupan bukan hanya untuk di bumi ini saja, saudara-saudaraku. Kehidupan itu berlanjut, bukan hanya di bumi ini saja. Kehidupan ini berlanjut. Berlanjut kemana? Berlanjut ke seberang sana. Sebab itu berulang-ulang saya berkata, keadaan di sana itu tergantung dari kehidupan kita yang sekarang ini. Keadaan di seberang sana tergantung dari pembekalan kita di bumi ini. Keselamatan kita di bumi, lalu kita membekali, memanfaatkan diri sebaik mungkin, maka keadaan kita akan jadi berubah di seberang sana. Hidup tidak akan habis, hidup berlanjut. Sementara benda apa saja tidak pernah habis. Umpamanya contoh, kertas ini, kalau saya bakar orang berkata oh habis. Ternyata tidak, kertas ini tidak habis, setelah dibakar dia jadi karbon. Ya tidak habis, karbon pun akan turun jadi tanah. Terus berputar. Kehidupan manusia juga sama. Setelah manusia habis di tanah, jiwa rohnya pergi ke seberang sana melanjutkan kehidupan dalam kekekalan. Dan setiap perbuatan yang kita lakukan di bumi ini harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa tidak lenyap dan habis, tidak. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 mengatakan, akan ada pengadilan Kristus bagi semua orang percaya. Kita yang sudah percaya Yesus sudah diselamatkan. Memang tidak diadil lagi dosanya karena Tuhan Yesus telah menebus kita di kayu salib.
Tapi perbuatan-perbuatan kita itu selama hidup itu diadili, dihitung oleh Tuhan, lalu diberikan ganjaran dari seluruh perbuatan kita. Itu disebut dengan upah. Firman-Nya berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-10. Sebab kita semua harus menghadap. Orang beriman yang telah diselamatkan harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Entah itu baik atau jahat, itu dinilai oleh Tuhan. Ingat baik-baik 2 Korintus 5 ayat 10. Kita akan diadili untuk menerima ganjaran. Ganjaran upah yang baik dan ganjaran yang tidak baik. Ya, nanti akan dilanjutkan. Pengadilan Tuhan itu nanti ada pengujiannya. Pengujian itu dilambangkan dengan api. Mari kita perhatikan lebih jauh. Semua orang Kristen, walaupun sudah diselamatkan, tetap ada mengalami pengadilan Kristus atau pengadilan kehidupan kita. Hakimnya adalah Yesus sendiri. Kemudian sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat ke-8, sekarang telah tersedia bagi kita mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepada kita oleh Tuhan kita Yesus, hakim yang adil itu pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang sudah diselamatkan, yang merindukan kedatangan Tuhan. Pengadilan ini terjadi setelah Yesus datang kedua kalinya, dan semua ini akan diungkap dalam pengadilan. Apa yang diungkap? Karakter kita, watak kita akan diungkap. Perkataan-perkataan kita akan diungkap. Perbuatan kita akan dibuka. Sikap kita bahkan yang tersembunyi pun dalam hati, niat kita juga akan diungkap. Motivasi tadi saya katakan niat hati, motivasi kita juga akan dibongkar. Kita nggak bisa berpura-pura lagi. Pekerjaan kita, baik yang di kantor, di rumah, mungkin di gereja termasuk pelayanan kita, akan dibuka Tuhan, dinilai Tuhan. Nah ya saya bilang katakan tadi, dinilai itu diuji dengan api. Pahala dari pengadilan ini setelah diuji dengan api, ya, diuji, dibakar, hasilnya, upahnya adalah diberikan kebanggaan, diberikan kekuasaan. Salah satunya adalah nanti kalau kita memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah kedatangan Tuhan, kita mendapatkan kekuasaan. Kita mendapatkan kedudukan. Kita mendapatkan kehormatan, mahkota dan pujian di depan banyak orang termasuk malaikat Tuhan. Jadi setelah kematian, manusia tidak habis. Kepribadian manusia tidak habis. Tidak seperti tetes air masuk dalam samudra. Tapi pribadi kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita. Mitos selanjutnya lebih jauh, yang kelima. Benarkah setelah kita mengalami kematian adanya api penyucian? Setelah orang mati tidak langsung masuk surga, tidak langsung masuk neraka, tapi ada satu tempat. Di situ orang akan disiplin, diganjar, dibersihkan dulu. Apa itu api penyucian? Saudaraku, pengajaran api penyucian ini muncul di tahun 200 Masehi oleh Bapak Gereja bernama Clement, Pak Clement dari Alexandria. Kemudian didukung pandangan ini atau doktrin ini oleh Agustinus dari Hippo tahun 354 sampai 429 Masehi. Dasar pengajarannya, kenapa muncul pengajaran ini? Begini saudaraku, saya kasih gambaran yang sederhana saja. Kita yang sudah terima Yesus, dosa kita diampuni. Kita lahir baru, betul. Kita hidup baru, betul. Tapi sepanjang jalan dalam perjalanan kita ikut Yesus tidak langsung mati kan? Setelah percaya Yesus tidak langsung mati. Nah dalam perjalanan kita ikut Yesus, kita jatuh bangun dalam dosa. Ya, kita masih bisa jatuh, itu betul juga. Ya. Manusia tidak sempurna, itu betul juga. Ketika manusia mati, nah masih ada dosa yang terbawa.
Masih ada dosa yang belum sempat minta ampun. Jadi pertanyaannya, kalau kita tak mati lalu membawa dosa yang belum diampuni atau belum minta ampun, bagaimana? Kan tidak bisa langsung masuk surga kalau kita membawa dosa. Oleh sebab itu ada satu tempat dalam pengajaran ini, namanya tempat penyucian. Api itu akan menyucikan sisa dosa kita yang belum diminta ampunkan. Nah, untuk membersihkan sisa dosa manusia, ya, tersedia tempat tadi penyucian dengan cara disiplin. Sama seperti kalau kita perhatikan sekarang, kalau ada razia orang tidak pakai masker, tidak pakai helm, ya. Sekarang orang kena kerja sosial. Nah, itu disiplin, itu ganjaran. Begitu kurang lebih orang-orang yang mati di dalam Tuhan, kalau dosanya belum selesai, masih ada sisanya, masuk dalam tempat penyucian. Di sana dapat ganjaran, di sana dapat disiplin. Gimana disiplin ganjarannya? Saya nggak jelas. Tapi di sana diganjar, ya diberikan hukuman, diberikan disiplin untuk membersihkan sisa dosa yang masih ada itu. Supaya nanti ketika masuk surga, sudah bersih semua dosanya. Api penyucian ini dapat dibantu ditolong oleh orang kita yang masih hidup. Yang mati itu ditolong oleh dunia orang hidup. Atau dengan kata lain, orang yang masih hidup, famili, keluarga, bisa menolong keluarga yang sudah meninggal, yang sedang kena disiplin di api penyucian dengan cara didoakan. Didoakan, minta doa oleh jemaat, doa syafaat, didoakan oleh keluarga, atau didoakan oleh pemimpin-pemimpin rohaniwan. Ya, atau melakukan ibadah-ibadah tertentu, doa arwah gitu, atau doa orang yang telah meninggal dunia supaya dosanya dibersihkan dari sisanya. Atau dengan memberi persembahan, keluarga membawa persembahan kepada gereja supaya akhirnya Tuhan mau mengampuni sisa dari dosa yang belum terselesaikan. Nah, ini hati-hati nih, dengan adanya persembahan ini bisa dimanipulasi. Ya, gereja bisa memanipulasi, menakut-nakuti jemaat supaya jemaat memberi persembahan agar dosa keluarganya yang telah meninggal itu bisa dibersihkan. Dan memang akhirnya terjadi itu manipulasi itu. Gereja akhirnya memberi surat pengampunan. Jadi kalau Anda bawa uang sekian banyak, lalu nanti dari gereja diberikan surat pengampunan, ini sudah selesai dosa pengampunannya. Dan saudara famili kita yang telah meninggal di sana tidak lagi mengalami disiplin dari sisa dosa berkelanjutan, sudah dipindahkan mungkin ke Firdaus, ya. Dan ini artinya penyogokan ibu bapak, suap, penyelewengan keuangan. Nah, pengurangan disiplin di api penyucian itu dapat dibayar. Nah, gereja-gereja pada waktu itu menentukan sekian harus bayar. Nah, waktu itu ada seorang yang saya baca dalam sejarah, Martin Luther. Karena ia adalah keluarga yang miskin, seingat saya kakeknya yang telah meninggal dunia, menurut gereja kakeknya itu sedang mengalami di api penyucian. Maka diminta Martin Luther untuk memberikan sumbangan. Sumbangan itu akan membantu licinnya, jalannya supaya lancar di api penyucian untuk kakek Martin Luther. Karena Martin Luther tidak punya uang yang cukup, maka Martin Luther harus membayar dengan penyiksaan. Diminta Martin Luther oleh pemimpin rohani, jalan di atas anak tangga sekian banyak, bukan dengan telapak kaki, tapi dengan dengkul. Seingat saya begitu sejarah yang saya baca. Naik dengan dengkul, setelah itu turun. Sehingga ketika Martin Luther melakukan itu dengan sangat susah payah, selesai itu seluruh dengkulnya itu penuh dengan luka. Tetapi Martin Luther bukan orang yang mau menerima begitu saja. Dia pulang lalu dia membaca kitab suci. Ketika dia membaca kitab suci, dia tidak menemukan satu ayat pun berbicara tentang penyiksaan diri seperti itu. Tidak ada satu ayat pun yang berbicara tentang api penyucian. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan uang dapat menebus sisa dosa kita. Martin Luther lalu kemudian mulai menyusun protesnya. Kita sebut dengan Protestan itu, ya. Munculnya protes dari seorang bernama Martin Luther dan seterusnya. Muncul reformator-reformator lain, sehingga dari gereja yang lama muncul gereja-gereja yang baru. Sesungguhnya saudaraku, sisa dosa kita telah diampuni oleh Yesus secara sempurna. Di dalam 1 Yohanes, saya berikan satu ayat saja
sudah bisa langsung menjawab. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah itu setia dan adil. Sehingga Allah akan mengampuni bukan 1, 2, segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata segala itu tidak lagi ada sisanya. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang dikerjakan, bahkan yang akan datang pun Tuhan sudah tahu. Tuhan siapkan pengampunan bagi kita. Bahkan pengampunan itu diberikan oleh Tuhan. Entah kita sadar atau kita tidak sadar. Entah kita minta ampun atau kita lupa. Mana mungkin kita bisa ingat semua, saudaraku. Apalagi dosa-dosa di masa kecil kita. Mana mungkin kita ingat. Tapi Tuhan itu maha sempurna. Maka kalimat ini datang. Dia akan mengampuni kita atas segala dosa kita. Segala kejahatan kita. Rasanya dengan ayat ini saja sudah cukup menjawab. Bahwa tidak ada dosa sisa. Jika kita sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya ingatkan lagi, keselamatan dan diampuni Tuhan bukan hasil disiplin. Bukan hasil kita lakukan ini dan itu, nanti di api penyucian kita akan diampuni. Bukan hasil itu. Bukan juga hasil amal kebaikan kita. Bukan karena kesalehan kita. Bukan karena ibadah-ibadah kita. Bukan dengan upaya-upaya kita. Tapi kita diselamatkan, diampuni oleh kematian Kristus yang disebut dengan kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, oleh karena kasih karunia Tuhan kamu diampuni, kamu diselamatkan dengan percaya, dengan iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Tuhan semata-mata. Amin. Saudaraku, api penyucian tidak terdapat dalam Alkitab. Di Alkitab tidak pernah tertulis tentang adanya api penyucian. Alkitab dengan jelas mengatakan tadi orang mati langsung dibawa malaikat Tuhan ke 2 tempat. Neraka atau surga. Sudah jelas sekali. Hari ini juga tidak ada penundaan. Kalau ada orang yang memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk membenarkan api penyucian. Dia menggunakan Matius 12 ayat 31. Dia gunakan 1 Korintus 3 ayat 11 dan 15. Mari kita baca. Sesungguhnya ayat-ayat ini tidak ada hubungannya dengan api penyucian. Lihat kalimatnya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudaraku, ayat ini mengatakan bukan tentang pengampunan dosa, ya, tapi ini tentang kesadaran kita, ya. Jika Roh Kudus telah menyadarkan seseorang, kalau Bapa telah menyadarkan, anak menyadarkan, lalu orang belum bersadar juga akan terima ya juru selamat. Lalu akhirnya oknum terakhir Roh Kudus menyadarkan seorang untuk bertobat percaya Yesus. Tidak juga ditolaknya Roh Kudus itu. Maka tidak ada lagi oknum pribadi Allah yang dapat menyadarkan kita. Dengan kata lain, orang itu berkeras hati. Tidak mau bertobat sampai mati. Nah, kalimat ini menceritakan tadi. Jadi menghujat Roh Kudus adalah tak terampuni lagi dosanya karena dia tidak pernah mau bertobat. Ini arti dari Matius 12. Dari arti 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15 yang mengatakan begini firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dari dasar yang diletakkan oleh Yesus. Entah orang membangun setelah di atas dasar Yesus, kebenaran Yesus, lalu membangun di atasnya dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering dan jerami. Ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan kita digambarkan dengan emas, digambarkan dengan perak, digambarkan dengan permata, kayu dan rumput. Nanti ada api yang membakar, bukan api penyucian, tapi pengadilan Allah. Jadi pengadilan Allah digambarkan dengan api. Nah, kalau api itu membakar emas, membakar perak, membakar permata, kayu, jerami, yang habis adalah mulai jerami, rumput kering, kayu, yang tahan permata, perak, dan emas. Nah, perbuatan-perbuatan kita yang seperti emas, perak, permata
tahan di hadapan pengujian Tuhan. Tapi perbuatan-perbuatan kita yang buruk, yang jahat, seperti rumput kering, jerami dan kayu, akan hangus, tidak dapat upahnya. Nah, inilah arti ayat itu, bukan api penyucian, saudaraku. Jadi sama sekali tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan adanya api penyucian. Saudaraku, jadi ayat-ayat tadi dalam Matius 12, 1 Korintus tadi pasal yang ketiga tidak berbicara tentang api penyucian, tapi berbicara tentang pertobatan seorang oleh Roh Kudus dan tentang pengujian di pengadilan Kristus untuk menerima upah bagi orang-orang beriman. Oleh karena itu, saudaraku, walaupun saudara dan saya sudah terima Yesus, pergunakanlah waktu sisa hidup kita ini dengan perbuatan-perbuatan baik sebagai pernyataan, jika saya sudah beriman kepada Kristus dan saya dapat hidup baru, buktikanlah iman saya dengan perbuatan-perbuatan saya bahwa saya adalah memang anak Tuhan, bahwa saya sudah diselamatkan. Pergunakanlah waktu sebaik mungkin sesuai dengan Efesus pasal 5 ayat 16 yang mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata jahat itu, waktu yang sudah kita lewati tidak akan bisa kembali lagi. Tidak bisa kita pergunakan lagi. Yang sudah lewat akan terbuang sia-sia. Sebab itu yang belum lewat, tersisa relatif sedikit, kita pergunakan sebaik mungkin. Gunakan waktu dengan ibadah sebaik mungkin. Gunakan waktu bekerja dengan sebaik mungkin. Gunakan waktu dengan perbuatan sebaik mungkin, perbuatan baik sebaik mungkin. Gunakan hidup ini bermanfaat sebaik mungkin. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Mitos dari 1 sampai yang kelima telah terjawab bagi kita. Dengan begitu kita tahu bagaimana kehidupan di seberang sana. Oleh sebab itu, saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa dan bersyukur. Bapa Surgawi, terima kasih. Setelah kami renungkan firman Tuhan 2 sesi ini, sadarlah kami bahwa kami tetap harus bertanggung jawab akan kehidupan kami. Terutama pada saat kami menghadapi pengadilan Kristus untuk menerima upah, kebanggaan, kekuasaan, kedudukan, pujian, mahkota kehidupan, pemerintahan bersama dengan Tuhan, khususnya dalam kerajaan 1000 tahun nanti di bumi ini. Kami ingin menjadi kesukaan Tuhan, kebanggaan Tuhan. Sebab itu bantu kami dari sisa hidup yang ada ini, waktu yang tersisa ini, kami pergunakan sebaik mungkin. Kami mau rela menolong orang, murah hati, suka memberi, menderma, suka menolong, melayani sesama, melayani Tuhan dalam gerejamu. Apa saja supaya hidup saya jadi berguna ya Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, tiba saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan ini adalah minggu yang pertama. Peganglah anggur kita masing-masing, saudara-saudaraku, yang telah dibagikan oleh pekerja, atau yang belum dapat bisa mengambil sendiri roti tawar dan air anggur atau minuman anggur, ya. Roti di tangan kanan saudara masing-masing. Kita berdiri, saudara-saudara, hormati perjamuan ini, hormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Setelah semua memegang roti ini, saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara. Setelah itu kita akan makan dan minum bersama-sama. Kita berdoa sebentar. Kami mengangkat tangan, mengangkat roti dan anggur ini sebagai gambaran dari tubuh Tuhan yang telah dihancurkan. Dengan perjamuan ini kami disadarkan bahwa kami diselamatkan dan diampuni dosa kami. Bukan hasil usaha kami, bukan amal kami, bukan jerilah kami, bukan karena disiplin kami, tapi karena anugerah Tuhan. Oleh kematian Yesus dosa kami diampuni. Inilah tubuh Tuhan dan itu adalah darah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut perjamuan ini. Amin. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku,
apa yang telah kuteruskan ini kepadamu, aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia akan diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atas roti ini, dan dia memecahkannya dan mengucap syukur atas roti ini. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian, lakukan ini untuk mengingat akan pengorbananku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu angkatlah anggur di tangan kanan kita, dengarkan firman-Nya juga. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan, dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukan ini tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan pengorbananku. Sebab tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, pengampunan Tuhan, keselamatan dari Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa kami sangat bersyukur karena kami semua menyadari perbuatan baik kami, amal kami, disiplin kami, kehebatan kami, prestasi kami tidak bisa menebus dosa kami. Oleh karena kematian Tuhan saja di kayu salib itu yang selalu kami ingat, melalui perjamuan ini telah menebus kesalahan kami. Dan kami telah dijamin untuk menerima kekekalan, menerima keselamatan, tempat tinggal di Firdaus. Betapa kami bersyukur sekalipun kami sadar hidup ini singkat, kami diberikan tempat yang abadi di seberang sana. Bila berita ini kami sampaikan kepada setiap orang yang belum memahaminya Tuhan. Selamatkan keluarga kami, selamatkan teman kami, selamatkan sahabat kami, selamatkan hadetolan orang-orang yang kami jumpai. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita telah mendengar firman tentang keadaan setelah kematian. Dan kita sudah menerima perjamuan. Saya sampaikan beberapa pengumuman sebelum kita masuk kepada doa terakhir. Yang pertama, Natal telah dekat saudaraku. Biasanya kita mulai bulan September telah memberikan sumbangan. Tapi karena COVID, karena pandemi ini, maka acara Natal kita tidak seperti Natal-Natal yang lalu yang membutuhkan dana besar. Namun Natal kita ini akan diselenggarakan secara online juga. Tetapi tetap saja membutuhkan dana. Saya berharap saudara yang dulu bermurah hati, dulu yang sudah menyumbang, sekarang juga jangan berhenti menyumbang. Ayo kita bantu panitia supaya panitia bisa melakukan pekerjaannya. Waktu kita tinggal 1 bulan lagi. Minggu depan sudah November, maka waktu mungkin 2-3 minggu saja kita mengumpulkan dana ini. Mohon perhatikan pengumuman ini. Mari kita berikan sumbangan terbaik dalam waktu 2-3 minggu. Kita tidak punya waktu banyak. Berikan kepada rekening gereja, tuliskan ini sumbangan untuk biaya dana Natal. Supaya panitia Natal dapat mengumpulkan dana itu dan bisa dipergunakan sejak sekarang ini. Natal akan diberitahukan nanti waktunya. Tanggal berapa pada bulan Desember. Yang sudah terpasti adalah di bulan Desember. Yang kedua saudara, doa malam juga akan dilakukan secara Zoom. Jumat tanggal 13 dan 27 November. Tolong catat semua jemaat. Saya melihat ada jemaat-jemaat yang sudah biasa berdoa, sudah tidak ikut doa lagi. Jangan karena gembala tidak memantau. Ya, saudara kemudian kendor dalam berdoa. Dengar baik-baik, Roh Kudus dan Yesus melihat saudara berdoa. 13 dan 27 November, lingkari di kalender saudara. Jadi jangan sampai ada mengatakan, saya lupa karena Anda tidak melingkarinya.
Saya melingkarinya, tiap hari saya melihatnya kapan ada doa malam. Bahkan sudah diberikan pengumuman oleh sekretaris gereja ya melalui WhatsApp itu. Ingat baik-baik tanggal 13 dan 27 November jam 7 malam. Kemudian ada seminar pasutri, pasangan suami istri juga melalui Zoom meeting. Jumat tanggal 20 November jam 7 malam. Ya. Di Palem ini tentu GBI Palem, pembicaranya Bapak Pendeta Mesak Alexander Untung. Nah, orang ini gak pernah rugi nih. Temanya solving problem dalam keluarga Kristen. Nanti meeting ID-nya akan diberitahukan. Saya umumkan saya di sini sementara. Meeting ID-nya 926-724-7279. Kok cepat? Nanti diumumkan lagi. Ya. Yang ketiga, saudaraku, doa untuk jemaat yang berulang tahun. Kita berdoa sama-sama. Selamat ulang tahun buat saudara yang berulang tahun di bulan Oktober. Ya, kalau kemarin Yongki, kita berdoa juga buat Yongki hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk ketiga hal ini. Tuhan, kami berdoa untuk semua donatur. Tuhan yang telah gerakan hatinya bermurah hati untuk melancarkan acara Natal walaupun secara online. Biar dengan dana yang ada acara Natal dapat berjalan dengan hikmat. Dapat berjalan dengan memberkati. Dapat berjalan dengan baik. Berkatilah ibadah online kami Tuhan tanggal 13 dan 27 November nanti. Juga meeting Zoom untuk seminar pasutri tanggal 20 November mendatang. Pakai hamba-Mu Pak Mesak Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan berhubungan dengan problem keluarga. Dan kami membawa semua jemaat Tuhan di Palem dan di Kelapa Gading yang berulang tahun kelahiran, yang berulang tahun pernikahan pada bulan Oktober ini. Kiranya mereka yang berulang tahun diingatkan kembali akan anugerah Tuhan dan diberi kesempatan kami yang lahir di bulan Oktober hadir di dunia ini untuk menjadi berkat buat sesama. Berikan selalu kesehatan dan panjang umur agar kami bisa berkarya, melayani, bekerja dan bermanfaat lebih lama lagi. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah memohon. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Angkatlah kedua tanganmu. Ibadah telah selesai. Kita mohon penyertaan Tuhan. Sebelum kita mohon penyertaan, kita berdoa untuk beberapa saudara kita yang sakit. Mari angkat. Sambil menengadah kami mengangkat tangan. Memohon kepadamu Tuhan. Untuk menjamah setiap jemaat yang sakit. Orang-orang tua kami. Mama Miken, Mama Marconi. Ibu, Mama yang lain. Yang telah renta usia. Tuhan lindungi dan jaga karena mereka mudah sekali tertular oleh COVID. Lindungi secara khusus anak-anak kami. Engkau lindungi Tuhan. Bahkan kami semua yang ada jadi jemaat Tuhan. Diberikan imun yang kuat. Anugerah Tuhan menyertai kami sekalian. Kalau kami harus terpaksa pergi keluar untuk bekerja. Bertemu dengan banyak orang. Berikan kami perlindungan khusus ya Tuhan. Agar kami tidak tertular dan terjaga oleh anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku, saatnya kita kembali kepada aktivitas kehidupan kita sehari-hari setelah selesai ibadah ini. Kiranya damai kasih Bapa, cinta Yesus yang tidak berubah, kekuatan perlindungan Tuhan yang dahsyat dalam Roh Kudus akan bersama kita menjaga, melindungi, menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Banyak tempat